persekutuan doa pada saat ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian kepada Tuhan, pujian syukur dan pengagungan kepada Tuhan. Dengan manis kau dengar Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan pada kesempatan saat ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada menikmati kasih-Mu Bapa. Mari Tuhan, saat ini kami mohon Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau Engkau pimpin kami Tuhan dalam persekutuan doa pada saat ini. Hadir Tuhan, datang di hati kami Tuhan.
Pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir persekutuan doa ini, sehingga kami boleh benar-benar dengan segenap hati kami boleh memuji Engkau, boleh mengagungkan Engkau, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan hadir, masuk ke dalam hati kami, pimpin setiap kami yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati, kita mau buka telinga, dan kita mau buka pikiran kita sehingga Tuhan boleh berfirman kepada kita. Kita mau menyanyikan lagu dari PKJ 127 bait yang ke-1 sampai dengan ke-4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari bersama kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami padamu Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bersama kami mau mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, mempergumulkannya di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa sabda-Mu
adalah suluh setiap langkah kami. Sabdamu penolong kehidupan kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu memampukan kami. Bersabdalah Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat hingga yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat keempat hingga yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya, merenungkannya, dan yang memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas pada saat ini akan saya bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 4 yang bagian pertama. Kasih itu sabar. Sebagaimana tema pada saat ini, sabarlah seorang terhadap yang lain. Dan mari bersama kita melihat kehidupan kita. Seberapa sabar toh sebenarnya diri kita? Apakah saya, Bapak Ibu, Mas Mbak, adik-adik sabar di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi tantangan tentunya? Kalau kehidupan kita sedang baik-baik saja, tentu kita bisa sabar. Pandemi menjadi guru yang baik, menjadi kaca bagi kita untuk melihat diri kita. Apakah kita sabar? Bapak Ibu yang punya anak-anak yang sedang sekolah, masih sekolah, tentu merasakan betul bagaimana yang tadinya, kalau yang bukan guru tentu yang tidak pernah mengajar anak-anak dan tiba-tiba harus mengajar anak. Sementara cara pandang orang tua ketika belajar tentu berbeda dengan cara pandang anak-anak. Orang tua sudah kaya, sudah mengerti banyak, sehingga ketika dia justru mengajarkan hal yang bagi dia sesuatu yang biasa, sesuatu yang mudah, ternyata tidak mudah. Harus diulang berkali-kali dan bahkan kemudian muncul emosi dari orang tua karena merasa bahwa kenapa anaknya nggak bisa-bisa. Sementara orang tua sudah punya cara pandang yang lebih luas. Berbeda dengan anak-anak. Emosi yang kemudian menggambarkan bagaimana orang tua tidak sabar menemani anaknya. Pernahkah kita membayangkan sebagai orang tua di posisi anak yang diajar itu?
Ibu, mama itu ngajar marah-marah terus. Ibu, bapak nggak sabar. Atau gimana sih ibu, kok bisa seperti itu? Dan terus bagi anak-anak. Atau bahkan ketika anak-anak yang sudah cukup besar, SMP, SMA, malah malas bertanya kepada orang tuanya. Nah, kalau saya tanya kepada papa, mama, atau bapak ibu, kelamaan. Bapak ibu buka Google, ya mending aku buka Google langsung daripada tanya. Ada berbagai pengalaman dalam kehidupan kita. Apalagi jika kita dikejar waktu di dalam perjalanan, sementara jalan macet, kita bisa mendengar suara klakson yang terus-menerus berbunyi. Gambaran orang-orang yang harus pengen cepat-cepat dan merasa kurang sabar. Dan itu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sebagaimana bacaan kita pada saat ini, diungkapkan bahwa kasih itu sabar. Mengapa Paulus berbicara tentang kasih yang salah satu definisinya adalah sabar? Kalau kita melihat apa yang diungkapkan Paulus di Korintus, ketika dia berbicara tentang kasih yang sabar ini, Paulus diperhadapkan dengan jemaat Korintus yang sedang mengejar-ngejar karunia-karunia. Jemaat mengejar karunia-karunia yang ada. Bahkan kemudian mereka merasa bahwa karunia yang satu lebih dibanding karunia yang lain. Dan itu digunakan untuk merendahkan diri orang lain atau meninggikan diri sendiri. Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa ada berbagai karunia, tetapi satu roh, satu sumber. Ada berbagai karunia, ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Semua punya peran, semua punya makna, baik yang dipandang sebelah mata, tidak dianggap, ataupun yang nampak luar biasa. Semua sama. Dan Paulus mau berkata bahwa apapun karuniamu, kamu punya karunia seperti apapun, kalau tidak punya kasih, omong kosong. Kalau tidak punya kasih, itu sia-sia. Kamu punya kemampuan seperti apapun, jika tidak sabar. Nah, tentu ini menjadi pergumulan bagi kita. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih itu perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan suka pada seseorang atau pada sesuatu. Sementara sabar, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, atau tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, atau tidak terburu nafsu. Ini sabar. Dan mari bersama kita melihat dengan segala karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, dalam profesi apapun, apakah kita sudah punya kasih yang sabar ini, kasih yang begitu menggambarkan cinta dan sayang dengan tahan menghadapi cobaan? Betapa kita sering berkeluh kesah
Ketika cobaan datang sekali, 2 kali, 3 kali, justru kita marah-marah. Bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai ibu, bapak, sebagai guru, apapun profesi kita, ketika menghadapi segala sesuatu yang tidak kita bayangkan atau tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita bisa menahan amarah kita? Atau justru kita senggol sedikit, wah, sumbu pendek katanya. Atau bagaimana dalam kehidupan kita ketika ada tantangan di dalam upaya usaha, orang kemudian justru putus asa. Bersama, mari kita melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, perbuat bagi kita. Betapa kita punya Tuhan yang luar biasa sabar, maha sabar. Harus diakui bahwa kita bukan orang yang baik-baik saja. Kita naik turun, kadang taat, kadang nakal, beling gitu ya. Tetapi bagaimana Tuhan dengan sabar, dengan kasih sayangnya, cintanya, dengan sabar menemani kita, menantikan kita ketika kita menjauh. Allah begitu sabar menanti anak-anaknya. Ia Bapa kita yang begitu sabar menanti anak-anaknya pulang. Ia begitu sabar menuntun bangsa Israel. Allah yang luar biasa, yang dari waktu ke waktu menemani langkah-langkah kita, membopong kita, menuntun kita, menghibur kita, menopang kita. Ia kerjakan bagi saya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik semua, agar kita punya kehidupan yang jauh lebih baik. Dan mari kesabaran Allah juga kita wujud nyatakan dengan kehidupan kita, relasi kita terhadap sesama, dengan kita mengasihi, memberikan perasaan sayang sehingga kita tidak lekas marah, punya daya juang yang luar biasa. Di dalam cobaan kita tetap teguh, sehingga memberikan ketentraman bagi orang-orang di sekeliling kita, kedamaian. Coba, bukankah kita tidak nyaman ketika kita berjalan dan di seberang kita ada orang yang sedang marah-marah, walaupun bukan marah-marah kepada kita, walaupun dia mungkin marah-marah dengan pasangannya, atau dia marah-marah terhadap anaknya, atau terhadap orang yang bersama dengan dia. Bukankah kita yang dekat dengannya terkadang merasa tidak nyaman? Dan itu di dalam kehidupan kita seringkali juga kita lakukan. Tetapi mari bersama kita mengembangkan kehidupan dengan penuh cinta kasih yang mewujud di dalam kesabaran kita, menemani orang-orang yang kita kasihi, menemani anak kita yang masih kecil, gak mudah, menemani orang tua kita mungkin yang sudah sangat lanjut usia,
itu juga tidak mudah. Atau menemani pasangan kita, belum tentu mudah juga. Tetapi ketika kita merasakan bagaimana Allah, Tuhan kita, Tuhan Yesus, sudah dengan sabar menemani kita, menjagai kita, menuntun kita, maka keteladanan itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menanggapi firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersabar di dalam segala hal. Kita bersama-sama menaikkan pujian, sabar dalam susah sukarmu. Mari bersama kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau begitu sabar terhadap kami anak-anak-Mu, terhadap domba-domba-Mu, yang kami menyadari bahwa seringkali kami bukan anak-anak yang baik-baik saja, kami bukan domba-domba yang penurut. Tetapi Engkau begitu kasih dan sabar menemani kami, mendidik kami, mengajar kami, menolong kami, menopang kami, menguatkan kami. Bapa, ampunkan kami jika di dalam kehidupan ini seringkali kami begitu cepat marah terhadap anak-anak kami ataupun terhadap orang-orang di sekeliling kami ketika tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan, kami harapkan. Ampunkan kami jika seringkali kami bersuara keras, marah ketika kami menghadapi orang tua kami di dalam kelemahan fisiknya. Ampunkan kami
jika kami tidak berlaku sabar terhadap orang-orang di sekeliling kami. Kami menyadari kami ingin dimengerti, tetapi seringkali kami tidak mau mengerti. Dan itu yang menjadikan amarah dan ketidaksabaran dalam diri kami. Limpahkan cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh mudah memahami dan mengerti orang-orang di sekeliling kami, sahabat teman kami, keluarga kami, sehingga kami boleh berlaku sabar. Ajar kami punya kerendahan hati di dalam menghadapi kondisi yang tidak sesuai harapan kami. Beri kami hati yang lapang di tengah-tengah dunia yang begitu kejam saat ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pakailah kami menjadi hadir-Mu di dunia ini. Dengan cinta kasih yang Kau limpahkan, dengan sabar-Mu yang menjadi teladan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini bersama-sama mari kita akan menaikkan pujian, di mana dalam pujian PKJ 166 ayat yang pertama dan kedua akan mengajarkan kita untuk selalu tenang dan bersabar. Dengan pujian ini kita akan selalu memohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk bisa selalu tenang dan bersabar dalam setiap kehidupan kita. PKJ 166 baitnya yang pertama dan kedua, tenang dan sabarlah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak, Ibu, dan Saudara semua telah mengikuti persekutuan doa pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.